yang ditulis oleh Syekh bin Baz rahimahullah, dengan harapan insyaallah kitab ini kita bisa selesaikan dalam 1 bulan ini. Kitab kecil ini yang terkait dengan masalah zikir, doa dan wirid yang ditulis oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kita akan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Beliau memulai kitab ini dengan hamdalah atau dengan cuplikan dari khutbatul hajah, sebagian dari khutbatul hajah. Amma ba'du, adapun selanjutnya, fa inna min afdali ma yatakhallaqu bihil insanu wa yantiqu bihil lisanu al-ikthara min dzikrillahi subhanahu wa ta'ala. Adapun selanjutnya, sesungguhnya di antara yang paling utama seorang manusia menghiasi diri dengannya, takhallaq yakni menghiasi diri dengannya, wa yantiqu bihil lisan, dan di antara yang paling utama yang diucapkan oleh lisan adalah al-iktsara min dzikrillah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak dari zikrullah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan disebutkan beberapa dalil tentang keutamaan zikir, kemudian juga beberapa macam-macam zikir. Dan Allah SWT mengingat orang yang mau mengingatnya. Allah mengatakan, fadhkuruni adhkurkum, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat pada kalian. Wa tasbihahu wa tahmidahu, di antara yang paling utama diucapkan oleh lisan adalah mensucikan Allah dan memuji Allah, bertasbih dan bertahmid. Tasbih itu seorang mengucapkan subhanallah, tahmid seorang mengucapkan alhamdulillah. Tasbih dan tahmid ini dianjurkan untuk dibaca di beberapa tempat. Di antaranya setelah selesai salat fardu. Orang yang selesai salat fardu membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allah akbar 33 kali, tidak ada orang yang lebih afdal dari orang tersebut, kecuali orang yang beramal seperti yang ia amalkan. Orang ketika mengucapkan tasbih, tahmid dan takbir juga dianggap dia telah bersedekah. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa pada tubuh manusia ada 360 persendian. Pada tubuh manusia ada 360 persendian. Setiap hari 360 persendian ini harus disedekahi. Harus disedekahi sebagai wujud syukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul menyebutkan bahwa sedekah itu tidak harus dengan harta. Beliau menyebutkan bahwa bertasbih adalah sedekah, bertahmid adalah sedekah. Intinya kalimah thayyibah, ucapan yang baik, di antaranya adalah wirid dan zikir, adalah bagian dari sedekah. Tasbih yakni mensucikan Allah.
Yani Allah SWT suci dari persekutuan. Allah Maha Esa. Allah SWT disucikan dari segala kekurangan. Allah Maha Sempurna. Perbuatan Allah tidak ada sia-sia, keputusannya adil. Allah SWT sempurna, Maha Sempurna. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, wa subhanallahi tamla'ul mizan. Ucapan subhanallah memenuhi timbangan nanti di yaumul qiyamah. Ucapan yang ringan yang diucapkan oleh seorang muslim yang ia bisa ucapkan di saat dia berdiri atau duduk atau berbaring, tetapi nanti di yaumul qiyamah sangat berat dalam timbangan hamba. Rasul mengatakan wa subhanallahi tamla'u al-mizan. Ucapan subhanallah akan memenuhi timbangan kebaikan. Nanti amalan hamba akan ditimbang di yaumul qiyamah, yang baiknya dan yang buruknya. Kalau timbangan kebaikannya lebih berat dari timbangan kejelekannya, maka dia orang yang beruntung. Dan di antara hal yang menjadikan timbangan kebaikannya berat adalah ucapan yang ringan ini, yaitu subhanallah. Wa tahmidahu, dan memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Sebelum hadis wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ardi. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Kalimat yang besar. Kita disyariatkan untuk mengucapkan hamdalah tadi di antaranya ketika selesai salat fardu. Ketika akan tidur juga kita baca tasbih, baca tahmid. Demikian pula kita memuji Allah di saat kita mendapat nikmat. Bahkan kita tetap memuji Allah di saat kita menghadapi musibah. Di surga ada rumah namanya Baitu Al-Hamdi. Ini diperuntukkan bagi orang yang dia senantiasa memuji Allah meskipun dia ditimpa oleh musibah. Allah SWT tidaklah ketentuannya sia-sia, tidaklah keputusannya kosong dari hikmah. Wa tilawata kitabil azim. Dan di antara yang paling utama yang seorang manusia menghias diri dengannya dan diucapkan oleh lisan adalah membaca kitabullah al-azim. Membaca Al-Quran al-azim. Al-Quran di antara sifatnya adalah al-azim, agung, kitab yang besar. Bahkan disebutkan bahwa membaca Al-Quran termasuk dari seutama-utama zikir. Dan kita dianjurkan untuk memperbanyak tilawatul Quran, terutama di bulan Ramadan, di malam Ramadan. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyetorkan hafalan Al-Quran kepada Jibril setiap malam Ramadan. Dahulu Rasul setiap malam Ramadan menyetorkan hafalan kepada malaikat Jibril alaihi salam. Setiap malam, dan lebih utama di malam hari di saat Ramadan untuk baca Al-Quran daripada di siang hari. Disebutkan oleh sebagian ulama, kenapa di malam hari? Karena biasanya di malam hari itu seorang sudah selesai dari kesibukan duniawiyah. Ya, dia lebih fokus, lebih apa? Lebih bisa menyerap. Walaupun ini bukan kemudian tidak juga dibaca di siang hari, tetap dibaca. Namun akan lebih afdal jika itu di malam hari. Nah, Rasul setiap malam Ramadan dahulu beliau menyetorkan hafalan Al-Quran kepada Jibril. Wa tilawata kitabil azim, dan membaca kitab Allah SWT yang agung.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika membaca atau ketika menafsirkan ayat, "Faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat, tidak akan kesasar, dan tidak akan celaka. Ibnu Abbas mengatakan, "Takaffalallah liman qara'a al-Qur'ana wa 'amila bihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah." Allah menjamin orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya bahwa dia tidak akan kesasar di dunia ini, tidak akan tersesat di dunia ini, dan tidak akan celaka di akhirat nanti. Di dunia diberi pepadang oleh Allah sehingga dia ngerti mana yang halal dan yang haram, tahu jalannya ahlu surga dari ahlu neraka, ngerti mana yang tauhid, mana yang syirik. Demikian pula nanti di yaumul qiyamah dia akan selamat. Di saat orang-orang kafir mereka diadab, maka orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya mereka diselamatkan oleh Allah. Bahkan Al-Quran beri syafaat. Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran nanti datang di yaumul qiyamah memberi syafaat kepada orang yang mau membacanya. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin salawatullahi wassalamu alaihi. Demikian pula kita memperbanyak salawat dan salam kepada utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu dari bentuk menghormatinya kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah memperjuangkan Islam qalban wa qaliban, zahiran wa batinah, lahir batinnya memperjuangkan Islam. Dan kita yang merasakan nikmat Islam ini, tentunya itu adalah nikmat dari Allah, kemudian buah dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara kewajiban kita terhadap beliau adalah kita memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa tempat yang kita dianjurkan untuk bersalawat, di antaranya memperbanyak salawat di hari Jumat. Memperbanyak salawat di hari Jumat. Kemudian juga seorang bersalawat ketika nama beliau alaihi salam disebut. Rasul mengatakan, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Orang yang belit adalah orang yang manakala nama saya disebut, dia tidak bersalawat kepada saya. Apa ada orang yang lebih belit dari orang yang tidak mau dapat pahala? Padahal satu kali saja seorang bersalawat pada Rasul, maka Allah akan membalas dengan 10 kali lipat. Ini amalan yang ringan. Andai kata ditulis tidak sampai 1 baris, andai kata diucapkan tidak sampai 2 menit, 1 kali salawat Allah akan membalas 10 kali lipat. Apa tidak ada kemudian rasa terima kasih kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau telah memperjuangkan Islam ini dengan segalanya. Kita hanya menyebutkan salawat ketika nama beliau disebutkan, kemudian kita pelit. Ini orang yang sangat pelit, orang yang sangat pelit. Mal iktsar min du'a'illahi subhanahu wa su'alahu wa su'alihi jami'al hajati diniyati wa dunyawiyyah. Demikian pula dengan memperbanyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang dia karena tidak tahu besarnya doa, dia semacam meremehkan doa. Apa doa itu? Orang itu usaha. Apa dengan doa kemudian kita akan jadi orang kaya? Apa dengan doa kita kemudian jadi sembuh? Kita usaha. Dia nggak ngerti bahwa doa itu bagian dari usaha. Dia tidak tahu bahwa doa itu bagian dari usaha. Dan bukan kemudian orang tersebut kemudian tidak mencari sebab-sebab atau faktor untuk tersabainya kebaikan. Dia mencari, tapi
Di samping itu dia banyak berdoa agar orang jangan mengandalkan kemampuan diri. Sebagian orang merasa uangnya banyak, ya dia ngapain berdoa sudah banyak uangnya, pasti saya berhasil usahanya. Ini mencaci tauhid yang seperti ini. Untuk apa saya berdoa? Ini sudah berobat ke dokter spesialis, orangnya hebat ya kan, orangnya ahli. Ini bahaya ketika kita mengandalkan sisi materi, sisi keduniawian, kemudian kita lupa dengan ya bergantung pada Allah. Ini bahaya sekali. Jadi yang benar adalah menggabungkan antara al-asbab ad-diniyah wal asbab ad-dunyawiyah. Menggabungkan antara faktor-faktor ya, secara keduniawian untuk tercapainya kebutuhan kita tanpa kita melupakan dari ya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Wa su'alihi jami'al hajat ad-diniyah wa dunyawiyah. Dan memohon kepada Allah seluruh kebutuhan-kebutuhan kita, baik yang terkait dengan masalah agama atau kebutuhan dunia. Orang tidak akan bisa sholat tanpa dimudahkan oleh Allah. Orang tidak bisa untuk mencari maisha usaha tanpa dimudahkan oleh Allah. Maka dia minta kepada Allah seluruh kebutuhannya, baik terhadap perkara ya agama atau perkara dunia. Rasul alaihi assalatu wassalam mengatakan, "Sallallahu kulla syai'in hatta syis'a idza inqata." Mohonlah kepada Allah segala sesuatu sampai pun tali sendal yang terputus. Artinya kita ingin merangkai, ingin menggatukkan kembali tali sendal yang terputus. Kalau Allah tidak memudahkan, kita tidak bisa. Ya, sampai pun di perkara-perkara yang kelihatannya ringan, kalau Allah tidak memberi kemudahan, kita tidak akan bisa. Ya. Sallallahu kulla syai'in hatta syis'a idza inqata. Mintalah kepada Allah segala sesuatu sampai pun tali sendalnya terputus. Artinya kita ingin merekatkan kembali, ingin menyambung kembali tali sendal. Kalau ini Allah tidak mudahkan, kita tidak akan mampu. Kita mohon kepada Allah kemudahan. Mohon kepada Allah apa? Kemudahan. Ini bukti bahwa kita memohon kepada Allah ya, segala kebutuhan kita, baik terkait kebutuhan duniawiyah kita atau akhirat kita. Wal isti'anah bihi, dan beristi'anah, meminta bantuan kepada Allah. Di antara wujud seorang itu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, bahwa dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang tidak mau memohon pada Allah, Allah murka. Rasul mengatakan, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Orang yang tidak mau memohon kepada Allah, Allah murka kepadanya. Orang yang tidak mau memohon kepada Allah, Allah murka kepadanya. Meminta kepada Allah bantuan dalam perkara agama atau perkara dunia. Makanya disyariatkan bagi orang yang mendengarkan adzan, ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, seorang yang mendengarkan mengatakan apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Artinya kita tidak akan bisa mendatangi salat, tidak akan bisa meraih keberuntungan tanpa ada bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melepaskan segala kemampuan kita, kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal iltija ilaihi bi imanin shadiq wa ikhlasin wa khudu'. Kita berlindung kepada Allah. Kita mendekat kepada Allah dengan iman yang jujur, dengan ketulusan dan ketundukan. Ini lagi-lagi sikap seorang mukmin yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dekat dengan Allah. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa huduri qalbin yastahdiru bihi dzakir wa da'i adamatullah wa qudratahu ala kulli syai' wa ilmuhu bi kulli syai' wa istiqaqahu lil ibadah. Demikian pula hadirnya hati. Ketika seorang berzikir atau berdoa, dalam benaknya terpampang bagaimana besarnya Allah, maha besarnya Allah SWT dan maha mampunya Allah atas segala sesuatu. Dan bahwa Allah ilmunya meliputi segala sesuatu dan bahwa Allah zat yang berhak untuk diibadahi. Ini penting. Agar zikir dan doa kita itu bukan sekedar ucapan yang kita ucapkan. Karena berapa banyak orang berdoa tapi dia tidak hadir hatinya. Bahkan sebagian orang dia berdoa tangannya mengangkat, ya ditengadahkan, ya matanya ke kanan ke kiri melihat ke sana kemari. Orang yang melihat ini bukan orang yang berdoa. Ini orang yang sedang main-main. Orang ketika berdoa dia khusyuk, berusaha memahami apa yang dia baca. Ya. Sehingga Allah SWT tidak menerima doa dari orang yang hatinya lalai. Yang hatinya tidak serius. Apalagi orang yang kalau doa hanya sekedar coba-coba. Nah, saya mau coba berdoa. Andai kata tidak diterima, toh saya masih punya sawah, saya masih punya kebun, saya masih punya toko, ini nggak benar ya seperti ini. Orang kalau doa itu serius. Betul-betul dia merasa butuh kepada Allah SWT. Melepaskan segala kemampuan, ya harta kita, melepaskan segala kemampuan, ya diri kita, ilmu kita, bahwa kita ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru doa yang benar. Makanya apa ya rahasia dibalik dari seorang itu terkadang doa itu belum dikabulkan. Terus ada kejepit baru dikabulkan. Apa ya rahasia dibalik Nabi Yunus alaihi assalam? Beliau bisa ya diselamatkan oleh Allah padahal dia ditelan oleh ikan, berada di dasar lautan, berada dalam air yang amat dalam, yang gelap. Di antara rasanya Allah Ta'ala alam bahwa ketulusan seorang berdoa menjadi faktor utama. Ketulusan bahwa orang itu betul-betul butuh, disitulah pintu Allah terbuka. Namun ketika seorang doa kayak tadi coba-coba, ya sulit. Orang kalau coba-coba dalam berdoa itu artinya dia belum serius dalam apa? Berdoa. Masih mengandalkan kemampuan dirinya. Ini yang berat. Ya. Makanya Allah SWT mengatakan, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira kalian akan masuk dalam surga begitu saja? Padahal belum datang ujian kepada kalian seperti telah datang ujian kepada orang-orang sebelum kalian. Masadumul ba'sa wa dharra. Mereka ditimpa oleh kefakiran, ditimpa oleh penyakit, oleh kesulitan. Wa zulzilu, dan mereka digoncang. Sampai-sampai Ar-Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan datang? Allah mengatakan, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu apa? Dekat. Di saat seorang itu betul-betul ya menengadahkan kedua tangannya dan menghadapkan wajahnya, hatinya kepada Allah, dan tidak ada kekuatan yang kita miliki, tidak ada harta yang kita punyai, disitulah akan dikabulkan doa kita. Saya akan sebutkan 2 pelajaran saja berharga di sini. Ketika perang Badar, perang pertama ya terjadi antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Ya. Terjadi di bulan Ramadan. Yaumul taqal jam'an. Di saat muslimin waktu itu awalnya bukan mau perang, hanya menghadang rombongan dagang orang-orang kafir Quraisy. Mereka adalah orang-orang kafir harbi yang boleh dirampas. Orang kafir yang memerangi.
kan boleh dirampas hartanya kan. Ya, sementara mereka mengusir para sahabat dari Mekah, mereka juga merampas harta sahabat yang ada di Mekah kan. Tentu jumlahnya tidak terlalu banyak waktu itu dan persenjataan pun ala kadarnya. Namun tidak dinyana ternyata rombongan dagang ini lolos, yang datang malah bala bantuan berupa pasukan besar. Pimpinan Abu Jahal. Sekitar 1.000 orang. Sementara sahabat kurang lebih 315. Tapi apa daya? Ya. Ternyata musuh sudah di hadapan. Padahal bukan ini yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan adalah rombongan dagang. Tapi Allah takdirkan berjumpa dengan pasukan besar. Melihat seperti itu, apa kemudian ya, Rasul dan para sahabat mundur? Tidak. Rasul berdoa istighosah, mohon pada Allah SWT dengan ya sangat sampai sorbannya itu jatuh-jatuh. Bahkan di belakang Rasul mendekat, ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah, Allah akan mewujudkan janjimu. Allah akan mewujudkan janjinya kepadamu. Perang Badar pun ya dimulai dan tidak dalam waktu yang lama pasukan muslimin bisa memukul mundur lawan dan membunuh sekian banyak dari ya pimpinan-pimpinan orang Quraisy, di antaranya Abu Jahal sendiri. Di sini ketika hati kita sangat dekat dengan Allah, kemenangan sudah dekat. Namun ketika perang Hunain ini terjadinya setelah penaklukan kota Mekah. Berangkat pasukan menuju Hunain, dan di tengah-tengah pasukan itu ada orang-orang yang baru masuk Islam. Ada orang-orang yang baru masuk Islam, mereka menganggap enteng musuh. Oh, kita ini banyak. Musuh apanya? Sedikit. Kata mereka, lan nughlaba min qillah. Kita enggak akan kalah dengan pasukan sekuper, hanya sedikit. Jumlah muslimin sekitar 12.000 waktu itu. Sementara pasukan musuh sekitar 6.000. Artinya sedikit sekali. Tapi Allah buktikan. Baru saja mereka menginjakkan bumi Hunain, kemudian anak panah bukan hujan ya yang deras menghantam ya pasukan muslimin, lari ke belakang. Lari kocar-kacir. Mana mereka-mereka yang ya mengatakan lan nughlaba min qillah. Kita enggak akan kalah dengan pasukan yang sedikit. Di sini dibuktikan bahwa kemenangan itu datangnya dari Allah. Wa man nasru illa min indillah. Kemudian Rasul merapikan barisan, dan tentunya orang-orang baru masuk Islam tadi pun tersadar ya kan. Orang baru masuk Islam wajar lah ya kan kalau merasa seperti itu. Aduh, sahabat-sahabatnya udah lama ya enggak ada seperti itu. Orang-orang baru masuk Islam wajar lah. Tapi mereka langsung ambil pelajaran. Bahwa ternyata kemenangan bukan karena banyaknya orang. Setelah mereka merapikan barisan kembali, kemudian mereka melakukan serangan balik, kemenangan ada di pihak kaum muslimin. Namun tadi awalnya sempat sempat kalah. Untuk membuktikan bahwa ya seorang itu jangan tertipu dengan banyaknya ya pasukan. Tetap seorang ya, bergantung diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad warada fi fadli dzikri wa du'a wal hathi 'alaihima ayatun katsira wa ahaditsu sahihah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah datang dalil tentang keutamaan zikir dan doa serta anjuran untuk berzikir dan berdoa. Telah datang ayat-ayat yang banyak dan hadis-hadis yang sahihah yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nadhkuru ma tayassara minha. Kita akan sebutkan apa yang ya mudah darinya. Artinya kita akan sebutkan ya sebagiannya tentunya. Disebutkan semuanya di sini tidak akan muat. Nah, ini kitab kecil. Artinya menyebutkan sebagiannya untuk membuktikan, untuk menunjukkan ya, tentang utamanya. Cukup disebutkan sebagiannya sudah menjadi bukti tentang keutamaan berzikir dan berdoa. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu
liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Hai orang-orang yang beriman. Lihat, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Karena mereka orang yang siap menerima panggilan dari Allah. Adapun orang yang kafir, summun bukmun umyun. Adapun orang-orang kafir, maka mereka itu tuli, ya, tidak mendengarkan ayat, ya. Mereka buta, tidak melihat al-haq, dan mereka tertutup hatinya. Dan ketahuilah bahwa ayat-ayat yang disebutkan padanya ya ayyuhalladzina amanu, ini biasanya ayat-ayat yang turunnya di Madinah. Turunnya di Madinah setelah Rasul berhijrah. Adapun ketika masih di Mekah, banyakkan ayat tentang ya ayyuhan nas. Karena kebanyakan orang-orang Mekah itu menentang. Ya, ayat-ayat yang turun di Mekah atau sebelum berhijrah kebanyakan tentang tauhid, tentang masalah hari kiamat, hari kebangkitan, tentang penetapan keesaan Allah. Adapun setelah Nabi berhijrah, kebanyakan ayat-ayat tentang hukum, tentang masalah hukum. Ya. Ini juga diantara yang turun di Madinah atau setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman. Sebagian salaf dahulu mengatakan, kalau Anda mendengar Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, pasang telinga ini baik-baik. Karena setelah itu ada kebaikan yang kamu akan diperintahkan atau ada larangan yang kamu akan atau ada kejelekan yang kamu dilarang darinya. Kalau kamu mendengarkan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, pasang telinga ini dengan baik-baik. Karena setelah itu ada kebaikan yang kamu akan diperintahkan, ya, atau ada kejelekan yang kamu akan dilarang. Udkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah, ingatlah Allah dengan ingat yang banyak. Ya. Ini di antara sifat kaum mukminin, mereka banyak berzikir kepada Allah. Berbeda dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik sebagaimana Allah sebutkan wala yadhkurunallaha illa qalila. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik kalau mereka berdiri di salat, mereka aras-arasan. Berat, malas-malasan. Ya. Mereka, ya, andai kata berdiri salat pun mereka riya. Saya tidak ingin sholat, tapi mungkin nggak enak dengan orang lain, kewuh atau apa kan, sholatnya pun ya bukan tulus. Sudah kayak gitu, mereka tidak ingat pada Allah kecuali hanya sedikit. Adapun orang-orang kafir, mereka ya tidak ingat Allah, bahkan mereka lupa pada Allah. Allah mengatakan nasullaha pada siapa? Mereka lupa pada Allah, Allah pun lupa pada mereka. Ya, orang-orang kafir nanti di yaumul qiyamah mereka akan meratapi nasib dirinya. Ketika mereka nanti dibangkitkan di yaumul qiyamah dalam keadaan buta, mereka meratapi nasib dirinya, mengatakan, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulu saya melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Ya demikian karena telah datang pada kamu ayat-ayat kami, lalu kamu melupakannya, maka pada hari ini pula kamu dilupakan. Orang yang lupa kepada Allah, Allah lupa kepadanya. Balasan setiwa dengan amalan. Allah mengatakan nasullaha wa nasiyahum. Mereka lupa pada Allah, Allah pun lupa pada mereka. Tapi orang yang ingat pada Allah, Allah akan ingat pada dia. Dan jangan Anda anggap bahwa ingatnya Allah kepada Anda di saat Anda ingat pada Allah sama. Oh, lebih besar ingatnya Allah kepada Anda. Anda kalau ingat pada Allah, ya, Allah akan membalas ingat pada Anda dan ingatnya Allah kepada Anda jauh lebih besar daripada ingatnya Anda kepada Allah.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala dzikrullahi akbar." Ingatnya Allah kepada kalian jauh lebih besar daripada ingatnya kalian kepada Allah. Wasabbihuhu bukrata wa asila. Dan bertasbihlah kepada Allah, mengucapkan subhanallah. Jadi antara kalimat yang sangat mudah diucapkan, ya. Subhanallah wa bihamdih, dia baca 100 kali setiap hari, ya. Dia mendapatkan 100 kebaikan, dihapus dari 100 kejelekan. Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, ya. Wasabbihu bukrata wa asila. Dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Kita awali hari kita dengan kebaikan, dan kita tutup hari kita dengan kebaikan pula. Seorang mengawali hidupnya, mengawali harinya di waktu pagi dengan zikrullah. Jadi saat matahari hendak tenggelam, setelah tubuh ini letih, pikiran letih, beraktivitas, kita pun menutup hari kita dengan zikrullah. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dia Allah yang telah menimpakan rahmat atas kalian, demikian pula para malaikatnya yang mendoakan rahmat dan ampunan untuk kalian. Dia Allah yang salli alaikum. Salatnya Allah pada hamba, isana'uhu fi mala'il a'la. Allah memuji hamba tersebut di hadapan para malaikat. Dipujinya hamba tadi di hadapan para malaikat oleh Allah. Itulah para malaikat mendoakan orang-orang yang beriman. Enggak ada manusia lebih utama dari orang yang beriman. Bayangkan, para malaikat pun mendoakan, bayangkan, untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang malaikat, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Para malaikat memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Allah sebut dalam ayat yang lain, wa yastaghfiruna liman fil ardi. Para malaikat memintakan ampun kepada orang yang di muka bumi ini. Yang dimaksud tadi, itu orang-orang yang beriman. Kalau malaikat itu cinta pada orang yang beriman, tentu orang yang beriman pun akan mencintai malaikat. Ya. Bukan seperti orang Yahudi malah mengobarkan api permusuhan kepada malaikat. Malaikatnya dimusuhi apalagi manusia. Kalau Allah saja diperangi oleh Yahudi apalagi ya bangsa Palestina yang lemah seperti itu, wajar. La haula wala quwata illa billah. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar Allah mengeluarkan kalian dari adh-dhulumat, kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Coba Anda renungi kalimat adh-dhulumat dan kalimat an-nur. Kalimat adh-dhulumat datang dengan jamak. Jamak itu memiliki arti banyak. Kegelapan-gelapan. Adapun an-nur cahaya, ya, datang dengan mufrad satu, cahaya. Kenapa? Karena sumber cahaya itu hanya satu dari apa? Ya dari Allah. Adapun kegelapan kebodohan, kegelapan kemaksiatan, ya, kegelapan kemusyrikan, kekufuran banyak sekali. Sumber kegelapan sangat apa? Banyak. Adapun nur cahaya sumbernya dari mana? Dari Allah. Allah ingin mengeluarkan kalian dari adz-dzulumat ila nur. Sehingga barakallahu fikum, dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka gelap yang tadinya menyelimuti dunia ini kemudian menjadi hilang. Ya. Kemudian bumi ini tersinari dengan ilmu, dengan iman yang sebelumnya ya dipenuhi dengan kedzaliman, dengan kemusyrikan, dengan kemaksiatan, dengan penyimpangan. Habis gelap terbitlah terang. Wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah terhadap orang-orang yang beriman itu penyayang. Ya, sayangnya Allah terhadap kaum mukminin sangat banyak. Allah jaga mereka. Allah ya melimpahkan ya rahmat pada mereka. Allah lipatkan pahala. Allah hapus dosa mereka.
Allah lebih sayang pada hambanya ketimbang hamba terhadap dirinya sendiri. Ketika Rasulullah SAW melihat ada seorang wanita mencari-cari anaknya seusai perang, cari-cari anak, setiap ada anak kecil ya dipopongnya, disusuinya sampai ketemu. Rasul memanfaatkan momen penting seperti ini untuk menasihati sahabat. Sebab menurut kalian mungkin gak wanita seperti ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Kata mereka, tidak mungkin ya Rasulullah, selagi mampu tidak akan mungkin wanita ini melemparkan anaknya ke dalam api. Artinya saking sayangnya. Sampai ketika mencari anaknya aja, anaknya orang aja disusui ya kan. Kata Allah, ada Rasulullah arhamu bi'abdihi min hadihi bibniha. Kama qala alaihi salatu wassalam. Sungguh Allah lebih sayang kepada hambanya ketimbang wanita ini terhadap anaknya. Kalau seorang ibu itu sayang pada anaknya, sungguh Allah lebih sayang pada hambanya ketimbang ibu kepada anaknya. Yang bisa saya sampaikan, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang datang. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi